kan untuk pendidikan ibu tersebut, apakah sebelum kita tarik ke masalah pasangan hidup itu, apakah harus memiliki tujuan sampai ke situnya, Pak? Masalah apa namanya, kan berpengaruh pada pertama kita setelah mempelajari ini, kita lebih mengetahui bahwasanya kita sebelum mempunyai pasangan kita harus mempunyai tujuan hidup. Nah, maka dari situ, dari kita punya tujuan hidup, kita harus kita ingin mempunyai rumah, kita harus melihat dulu sekitar lingkungannya. Terus kalau kita punya pasangan biar anak kita, didik kita lebih baik, maka pasangan juga harus bagus. Apakah seperti itu? Ya. Jadi begini, melalui 3 faktor tadi itu, jadi ditujukan terhadap hak dan kewajiban. Kembali kepada hak dan kewajiban. Apa sih yang harus diberikan atau hak-hak anak yang diambil dari orang tua? Jadi orang tua yang bagaimana? Kemudian begitu dengan sekolah. Apa sih hak-hak yang harus diberikan peserta didik dari sekolah tersebut? Begitu juga dengan hak-hak anak yang atau peserta didik yang diambil dari lingkungan sekitar. Karena semua itu ikut bertanggung jawab. Contoh misalnya orang tua saja, ada bapak dan ibu. Kalau dalam hadis Rasulullah bahwasanya dia disampaikan hak anak dari orang tua itu adalah misalnya memberikan nama, kemudian memberikannya pendidikan, kemudian memberikan makan. Maka dalam cakupan yang disebutkan Rasul tadi itu sebenarnya ada satu faktor, ada satu hal yang memang itu harus dimiliki oleh seorang orang tua atau hak anak yang harus diambil dari orang tua, yaitu yaitu adalah orang tua yang soleh. Itu adalah hak anak. Jadi hak anak dari orang tua itu adalah bagaimana orang tua itu adalah menjadi orang tua yang soleh. Karena dengan orang tua yang soleh dan solehah, otomatis hadis Rasulullah yang tadi dijabarkan secara rinci, memberikan makan, memberikan pakaian, kemudian memberikan pendidikan, memberikan nama yang baik, kemudian sampai dia menikahkan anaknya dan seterusnya, itu sudah mencakup bagaimana orang tua yang soleh. Karena orang tua yang soleh udah otomatis ketika anaknya lapar, ini pasti akan diberikan. Ketika anaknya memang harus saatnya untuk diberikan pendidikan, maka orang tuanya akan menjawabkan. Jadi hak anak terhadap orang tuanya adalah menjadi orang tua yang soleh. Begitupun dengan sekolah. Jadi sekolah itu juga harus ada hak-hak peserta didik yang harus dipenuhi oleh sekolah. Tadi itu salah satunya menjadi sekolah yang berkompeten, menjadi sekolah yang menularkan atau mentransfer ilmu-ilmunya, baik melalui gurunya, baik melalui sarana prasarananya, baik melalui kurikulum silabusnya dan semuanya. Nah, ini yang mendukung bagaimana anak itu bisa menjadi baik. Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah proses, upaya, daya, proses dalam satu meningkatkan, yang kedua mendewasakan, yang ketiga mengembangkan peserta didik. Apa yang dimaksud dengan 3 ini? Jadi proses meningkatkan, misalnya meningkatkan ubudiahnya, meningkatkan wawasan keilmuan, kemudian mendewasakan apanya? Ya mentalnya, karakternya, semua itu didewasakan. Dan mengembangkan kemampuannya, skillnya, mengembangkan wawasan keilmuannya dan seterusnya. Seandainya kan pendidikan itu berasal dari kata pendidik dan an. Semua kata dalam bahasa Indonesia jika diawali dengan pe dan diakhiri dengan an, maka itu adalah sebuah proses. Nah, proses inilah yang tadi itu dilakukan ya. Kalau anak tadi itu tidak meningkat selama dia melakukan pendidikan, tidak meningkat ubudiahnya, tidak meningkat wawasan keilmuannya, maka tidak terjadi proses pendidikan di situ. Kemudian selanjutnya anak itu, misalnya contoh waktu kita sekolah di SD ya, atau di TK, kita sekolah pasti diantar dengan orang tua, karena mental waktu itu anak masih punya rasa takut, belum berani mandiri. Lalu seiring waktu, seiring tahun di SD dan sebagainya, anak sudah tidak diantarkan lagi. Berarti ada proses pendidikan yang bagus di situ. Anak sudah mulai mandiri, maka berkembang karakternya, berkembang mentalnya. Nah, berarti ada proses pendidikan yang berhasil. Saling kan nggak mungkin.
Misalnya sampai mahasiswa masih dianterin sekolah, ditemenin, berarti kan ada yang salah dalam proses pendidikan. Nah, tidak berkembang. Juga dengan skill rupiahnya, skill kemampuan sehari-hari mereka, keterampilan ya, dan seterusnya. Itu harus menjadi PR lah buat seluruh stakeholder untuk melakukan proses pendidikan yang baik bagi peserta. Apakah setelah dalam kekeluargaan itu, dalam keluarga itu, haruskah kita belajar dulu atau berpengalaman dulu? Dalam keluarga nih kan kalau seperti orang tua kita kan belum belajar, tapi dalam pelaksanaannya dia langsung praktek. Tapi setelah dari pelajaran dari orang tua kita yang dulu katanya kalau nggak sholat dipecut, kalau belajar sampai maghrib dicambuk, apakah harus berpengalaman dulu baru dapat nilainya? Apakah belajar dulu baru? Dalam proses pendidikan dari orang tua kepada anak, kita fokus kepada tadi pendidikan, berarti dari 3 faktor tadi itu kita ambil dari pendidikan rumah atau al-ummu atau orang tua. Jadi kata al-ummu ini tidak hanya sebatas sebagai ibu di sini kan induk itu di sini kan otomatis ada ayah, ada ibu, itu juga termasuk induk, juga termasuk mungkin paman, bibi dan sebagainya, yang lingkupnya lingkup keluarga itu disebut dengan al-ummu pendidikan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari pelajaran orang tua kita terdahulu ketika mereka melakukan proses pendidikan pada anaknya dan seiring zaman. Mungkin pada zaman dahulu orang tua yang mungkin memiliki dasar pendidikan yang tinggi tentu berbeda bagaimana dengan pendidikan orang tua yang hanya sebatas turun-temurun yang tidak diambil dari sekolah-sekolah formal. Mungkin terjadinya seperti tadi itu. Jadi dalam sebuah proses pendidikan itu begini, Sob. Kenapa sih kalau zaman dulu orang tua itu banyak yang keras dan sebagainya? Mungkin lingkungan pada saat itu yang saya sampaikan tadi ya, pengaruh lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan seseorang. Coba bayangkan zaman dulu ketika Indonesia dalam masa kemerdekaan, masih erat sekali bagaimana pendidikan yang bersifat militerisasi kan gitu ya. Karena pada saat itu mungkin zaman perang. Seperti halnya Yunani. Kalau dalam Yunani itu dikatakan atma hikmah tarbiyah menurut pandangan Plato, Yunani dan sebagainya. Pada saat Yunani itu pendidikan yang paling utama itu adalah fisik begitu. Karena mereka pada saat itu memang masih zaman kerajaan. Ya kan pada saat itu ya belum ada yang sifatnya untuk berpikir bahwasanya pendidikan itu tidak hanya sebatas fisik gitu. Belum sampai kepada ini karena memang tuntutan pada saat itu. Zaman Romawi, kemudian Yunani dan sebagainya, mereka mengatakan pendidikan yang terbaik itu memang ya fisik dulu. Ya, jangan lari dari bayi. Contohnya misalnya seperti Sparta. Tadi di Mutarbe itu ada yang pendidikan Sparta. Sparta itu contoh anak baru lahir diletakkan di luar, ditidurin di luar sampai di kedinginan dan kepanasan. Maka siapa yang terkuat, ya dialah yang mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kenapa? Karena fisik pada saat itu memang diutamakan. Tapi kan sering zaman, kemudian lahirlah tokoh-tokoh filosof ya, yang mereka mengutamakan kepada pola berpikir. Ada Socrates, ada Plato, kemudian Herbert dan seterusnya itu. Mereka menyampaikan, oh tidak hanya sebatas fisik ternyata, tapi harus juga dengan pola pikir. Kalau pikir yang terus sampai berkembang sampai saat ini. Maka seiring zaman yang lingkungan yang tadinya mungkin lingkupnya masih lingkup